adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Velia di sini. Adik-adik apa kabar? Udah mandi belum? Udah makan belum? Udah sikat gigi belum? Oke, seperti biasa sebelum kita mulai hari ini kita mau berdoa dulu. Kalau berdoa kita harus ngapain? Mata dipejamkan, kedua tangan dilipat, dan kita mau buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Pimpin dan berkati kami ya Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita mau pujian dulu sebelum masuk ke firman. Lagu pertama adalah lagu yang adik-adik harus sudah tahu nih. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di mana? Tinggallah di dalamnya. Bisa ya? Yang bareng-bareng sama kakak ya. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Sekarang kita mau masuk lagu kedua. Lagu keduanya juga gampang banget karena adik-adik udah sering nyanyiin. Jadi harusnya adik-adik udah pada hafal nih. Judulnya adalah Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Hafal ya? Nyanyi bareng-bareng ya kita. 1, 2, 3. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, sekian pujian hari ini. Sekarang kita masuk ke mendengarkan firman Tuhan. Kalau mau dengerin firman Tuhan harus ngapain? Telinganya dibuka, duduknya yang rapi di bawah, dan kita mau fokus untuk dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik semua, kembali lagi hari ini bersama Kak Gemi. Gimana nih kabar adik semua? Semoga semuanya sehat ya.
Oke, hari ini kakak membawain kisah tentang Raja-Raja Yehuda. Nih, kakak udah siapin tabelnya untuk adik-adik semua, supaya adik-adik semua lebih paham ya soal firman hari ini. Nah, jadi awalnya adik-adik, itu diawali oleh Raja Yosafat, yang merupakan raja yang taat kepada Tuhan. Dia mempunyai anak bernama Raja Yoram. Nah, Raja Yoram menikahi Ratu Atalia. Ratu Atalia merupakan anak dari Raja Ahab dan juga Ratu Isabel. Nah, mereka menikah dan mereka mempunyai anak. Anak-anaknya yaitu ada Ahasia dan juga Yoseba. Nah, Ahasia kemudian menjadi raja atas Yehuda. Nah, ketika Raja Ahasia memimpin dan juga akhirnya meninggal, Ratu Atalia yang jahat itu tidak mau bahwa anak Raja Ahasia yang menjadi raja. Makanya Ratu Atalia membunuh semua keturunan Raja Ahasia. Semua anak cucunya semua dibunuh, sehingga Ratu Atalia bisa menjadi ratu satu-satunya di Yehuda. Nah, tapi adiknya Raja Ahasia yang bernama Yoseba mengambil salah satu anak Raja Ahasia yaitu Yoas dan disembunyikannya di Bait Allah. Yoas disembunyikan di Bait Allah selama 6 tahun lamanya. Selama 6 tahun persembunyiannya itu, Yoas dibimbing oleh Imam Yoyada untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan Allah. Nah, ketika sudah disembunyikan selama 6 tahun, dan pada tahun ke-7 Ratu Atalia memimpin Yehuda, Imam Yoyada memanggil para panglima untuk mengatakan bahwa keturunan Daud masih hidup, yaitu Yoas. Nah, para panglima ini sangat senang karena Ratu Atalia memimpin Yehuda secara tidak baik. Oleh karena itu, Imam Yoyada dan para panglima secara diam-diam langsung mengurapi Yoas untuk menjadi raja. Nah, ketika Yoas menjadi raja dan Ratu Atalia mendengar sorak-sorai rakyat-rakyat yang senang akan raja baru di Yehuda, Ratu Atalia tidak senang dan dia langsung meneriakkan bahwa itu pemberontak. Tapi semua orang sudah tidak percaya lagi dan tidak mengubris Ratu Atalia. Sehingga Ratu Atalia pun dihukum mati atas perbuatan yang tidak baiknya itu. Nah, setelah itu Raja Yoas memimpin Yehuda selama 40 tahun lamanya. Nah, ketika Imam Yoyada yang merupakan guru dari Raja Yoas itu meninggal, Raja Yoas pun akhirnya kehilangan arah dan ia malah mendengar nasihat-nasihat buruk dari penasihat-penasihat kerajaan. Sehingga ia mulai membangun patung-patung berhala lagi dan memulai yang hidup yang tidak baik lagi. Nah, akhirnya Raja Yoas meninggal di tangan pegawainya sendiri. Dan akhirnya Raja Amazia yang merupakan anak dari Raja Yoas yang menggantikan Raja Yoas untuk menjadi Raja Yehuda. Gitu adik-adik kisahnya untuk hari ini Raja Yehuda. Nah, adik-adik kira-kira apa nih yang bisa didapat dari kisah ini? Oke, yaitu untuk bahwa Tuhan Allah itu membimbing kita untuk menjadi anak yang baik, seperti Imam Yoyada yang membimbing Yoas untuk menjadi raja yang baik dan akan menjadi raja berikutnya. Nah, kakak juga mau adik-adik semua untuk selalu tidak malas untuk mengikut misa, baca Alkitab, dan juga mengikuti Bina Iman ini. Karena ini adalah lahan yang dijadikan Tuhan Allah untuk membimbing adik-adik semua menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan. Gitu adik-adik semua kisah firman hari ini. Semoga adik-adik semua bisa ikutinya dan juga sampai ketemu minggu depan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kalau adik-adik ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Nah, tadi adik-adik udah mendengar cerita tentang Raja Yoas. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membuat kreativitasnya seperti ini. Sekarang kita siapin alat dan bahannya dulu yuk. Yang pertama ada kertas HVS, kemudian ada lem, gunting, dan pensil warna. Jadi cara yang pertama itu kita lipat dua seperti ini. Nah, sekarang
sekarang adik-adik taruh tangan adik-adik di kertasnya, bebas mau kanan atau kiri. Kalau yang kiri taruh di sebelah kanan, kalau yang kanan taruh di sebelah kiri, oke? Nah sekarang kita mau gambar tangannya. Jadi yang kelingking ini nempel di garis yang tadi kita gambar ya. Kalau udah kita lipat dua lagi sesuai garis yang tadi, terus kita gunting gambar ini. Yang kelingkingnya ini, bagian yang lipatan ini jangan digunting. Nah kalau dibuka hasilnya jadi kayak gini. Sekarang kita mau warnain. Pertama kasih kuku dulu. Terus diwarnain. Kalau udah diwarnain, gambarnya kita balik. Habis itu sisa kertas yang tadi diukur tingginya sesuai dengan tinggi telapak tangannya. Kalau punya kakak kira-kira segini. Terus kita guntingnya. Terus habis itu kita lipat dua. Terus lipat dua lagi. Terus kita lipat kayak gini. Jadi kayak gini adik-adik, yang ini nggak dilem, yang ini dilem, yang ini enggak, yang ini dilem. Terus kita lipat, terus kita taruh di sini. Nih kalau tadi adik-adik udah lipat, udah ditempel. Nah sekarang kakak tulis di sini Alkitab Mini. Itu nanti kalau adik-adik baca Alkitab terus ketemu firman yang merupakan perintah dari Tuhan, adik-adik tulis di sini. Nih, bisa dihias juga. Contohnya tadi kakak ketemu tulisannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Terus kakak tulis di sini biar ingat. Terus ini ada juga, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kakak tulis juga biar ingat. Besok-besok kalau baca Alkitab lagi terus ketemu yang perintah Tuhan, adik-adik tulis lagi, oke? Nah aktivitasnya sudah selesai adik-adik. Jadi ini ceritanya tangan lagi berdoa, terus ini baca Alkitab. Nah di sini itu buku Alkitab Mini itu kan adik-adik baca Alkitab setiap hari. Di sini adik-adik bisa tulis ayatnya, nanti adik-adik tulis lagi di sini setiap harinya. Jadi adik-adik tidak kehilangan arah. Nah tuh, dengan adik-adik membaca Alkitab dan berdoa setiap hari, Tuhan sendiri yang akan membimbing adik-adik setiap harinya. Nah sekarang kita berdoa dulu yuk sebelum kita berpisah. Lipat tangannya, tutup matanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami selama mengikuti Bina Iman Anak pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong sertailah kami selalu dan pimpinlah kami selalu di kehidupan kami. Tuhan tolong kami agar kami bisa selalu taat akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bina Iman Anak pada hari ini udah selesai. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Dadah.